Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Shalom. Memasuki pertengahan bulan Mei, saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan selalu masih menyertai kita sampai hari ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang indah Tuhan. Terima kasih Bapak kalau Engkau boleh bangunkan kami Tuhan dengan keadaan sehat tak kurang satu apapun. Saat ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Terlebih Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu Bapa. Kiranya sukacita-Mu Tuhan turun atas setiap kami Bapa, supaya Tuhan setelah kami selesai ibadah Tuhan, kami mau keluar Tuhan sebagai orang yang berbeda Tuhan, sebagai pemenang Tuhan, sebagai orang yang bersukacita di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita mau nyanyikan satu pujian. Tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. katakan ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
katakan memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu. Kami sungguh-sungguh lagi
masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih bersungguh-sungguh lagi. Sebab kita punya Tuhan, kita punya Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang bertahta atas setiap apapun yang hidup di muka bumi ini. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita untuk mengangkat tangan kita bersama. Kita mau lebih lagi memuji, meninggikan nama Tuhan. Kita mau meninggikan kebesaran Tuhan, meninggikan Tuhan yang ajaib, yang mulia, yang agung dan yang besar. Sebab kita punya Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Oh Yesus. Kami memuji
buat Tuhan kesempatan indah Tuhan yang Kau berikan pada setiap kami Bapa. Kami yakin Tuhan, kuasa-Mu tidak berhenti sampai di situ saja Tuhan. Kami mau Tuhan memuji Engkau lebih lagi, kami mau lebih lagi mengekspresikan sukacita kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya melihat sukacita hadir di tempat ini. Bahkan walaupun masih di rumah-rumah, saya yakin penyertaan Tuhan akan selalu menyertai kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang bersukacita, kita sorakan Tuhan kita yang besar dan ajaib. Tuhan kita yang besar dan ajaib. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama. Katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Semangat memuji Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan. Semua katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat tangan kita. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ku angkat sukacita di hati. Saudara-saudara katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yang bersukacita sorakan, haleluya. Katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari bersama Tuhan. Menari memuji, ku angkat sukacita di hati. Yang bersukacita lambaikan tangannya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Woo. Mari kita sama-sama serukan. Kau terbesar
kita adalah yang terbesar dan yang termulia. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara, saya persilahkan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, ini anak-anak-Mu Tuhan, ini hamba-Mu Tuhan. Sebentar kami mau memberikan yang terbaik. Kiranya Tuhan, Kau berkati persembahan kami Tuhan, agar boleh menjadi alat-Mu Tuhan untuk kelebaran kerajaan tahta-Mu di dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran sabda firman Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk bersama-sama menyanyikan pujian. Pujian ini mungkin baru di telinga Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama memujikan pujian ini, dan liriknya bisa Bapak Ibu lihat di bawah. Kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami hidup hanya karena anugerah-Mu Tuhan, dan Roh Kudus-Mu saja Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci, ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi
Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci, kami rindu Tuhan mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Engkau yang ku perlu. Mari katakan lebih lagi. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, yes, hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan. Kau terus bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang bertugas. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Engkau yang ku perlu. Kau terutama berjalan ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Engkau yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, Engkau yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, Engkau yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa bersyukur, kita menyambut kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bapa Sorgawi, kami bersyukur, bersukacita di dalam hadirat-Mu. Kami boleh memuji-muji Engkau dan meninggikan nama-Mu. Kami membawa seluruh hidup kami untuk diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu yang akan menuntun seluruh langkah hidup kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita sama-sama persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama sungguh-sungguh membuka hati kita agar kebenaran firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Melalui kesempatan ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan, saya beri judul dipanggil untuk menjadi berkat. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang menjadi berkat secara rohani. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat secara rohani. Tetapi kita juga dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat secara materi. Kita akan membuka ayat mas kita terlebih dahulu di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga. Ini minggu yang lalu kita sudah dengar bersama-sama, firman Tuhan berkata demikian. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Karena itu melalui panggilan Tuhan terhadap Abraham,
Tuhan memanggil dan memilih Abraham menjadi bapak orang beriman, menjadi bapak orang percaya, dan bukan hanya Tuhan memberkati Abraham, tetapi Tuhan pun memberikan sebuah perintah supaya melalui Abraham semua kaum di atas muka bumi ini mendapatkan berkat. Karena itu kalau kita sudah belajar tentang menjadi berkat secara rohani, kita akan sama-sama fokus pada kesempatan ini membahas tentang menjadi berkat secara materi, secara jasmani. Satu berkat yang nyata, yang nampak, yang langsung bisa dinikmati oleh orang-orang yang berhak menerimanya. Karena itu melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang 3 cara menjadi berkat secara materi. Bapak Ibu, mari kita akan belajar sama-sama agar kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang seimbang, menjadi berkat secara rohani, tetapi juga menjadi berkat secara materi. Yang pertama, bagaimana cara kita bisa menjadi berkat secara materi? Yang pertama, dengan cara menyambut hamba-hamba Tuhan seperti seorang perempuan atau seorang janda di Sarfat. Bapak Ibu Saudara, menjadi berkat secara materi ini bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang sukar. Ini bisa dilakukan setiap kalangan masyarakat, setiap status ekonomi sosial jemaat, dari mulai yang mungkin menurut penilaian manusia orang yang merasa paling miskin, sampai yang paling kaya, kita semuanya bisa menjadi berkat secara materi. Yang menjadi persoalan mau atau tidak, yang menjadi masalah kita ngerti enggak bahwa kita dipanggil dan dipilih untuk menjadi berkat, baik secara rohani maupun secara materi. Nah, kita belajar Bapak Ibu Saudara, kehidupan seorang janda di Sarfat adalah orang yang sangat miskin, orang yang tidak memiliki apa-apa, tetapi dari apa yang ada padanya itu bisa memberkati, bahkan menyambut seorang nabi besar yang bernama Elia. Kita melihat ayatnya di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17, kita melihat ayat yang ke-9. Coba kita baca terlebih dahulu, bacaan kita nanti sampai kepada ayat 16. Tetapi kita baca ayat 9 terlebih dahulu. Tuhan berfirman kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bapak Ibu Saudara, seorang utusan Tuhan, seorang nabi besar, bahkan di dalam perjanjian lama yang terkenal menjadi nabi kebangunan rohani yang luar biasa. Doa-doanya hebat, dahsyat, luar biasa di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah kemerosotan akhlak dan kerohanian bangsa Israel. Muncul seorang nabi besar yang bernama Nabi Elia. Pelayanannya sungguh-sungguh menjadi berkat bagi bangsa dan boleh membawa bangsa Israel, saudaraku, di dalam keterpurukan rohaninya bisa berbalik kembali dan bertobat kepada Tuhan. Namun sebelum itu Elia menghadapi tantangan, menghadapi masalah tentang kehidupannya. Yang pertama, Tuhan memelihara Elia, diperintahkannya Elia untuk pergi ke tepi sungai Kerit. Burung gagak telah diperintahkan untuk memberi makan, dan dari sungai Kerit itulah Elia bisa makan. Setelah sungai Kerit mungkin kering dan burung gagaknya barangkali capek, saudaraku, maka Tuhan memerintahkan Elia pergi ke Sarfat. Dan Tuhan katakan, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan di sana. Dan benar, pada waktu Elia berangkat melangkah pergi ke Sarfat, di depan pintu gerbang kota itu ada seorang janda yang sedang memungut 1-2 butir atau 1-2 batang kayu bakar untuk memasak di rumahnya. Dan kita melihat kisahnya di sini bahwa bagaimana interaksi antara Elia dan janda di Sarfat ini. Kita melihat sambungan ayatnya di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat 16. Coba kita baca dulu ayat ini. Sesudah itu bersiaplah lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup,
Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau ambil bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu Saudara, menyambut seorang hamba Allah yang sedang diutus Allah untuk pergi ke rumah kita, ke gereja kita, ke daerah kita, menjadi sesuatu yang sebetulnya sangat menyenangkan, sesuatu yang sangat menyukakan. Berarti bagi kita menerima kehormatan untuk menyambut utusan Allah, menyambut hamba Tuhan, menyambut orang yang membawa pesan Tuhan yang akan disampaikan bagi kita dan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Kita melihat seorang janda di Sarfat ini dalam kondisi waktu itu sedang terjadi bencana kelaparan karena 3,5 tahun terjadi musim kemarau. Di mana-mana orang kekurangan makan, kekurangan minum, mengalami kesulitan ekonomi yang begitu parah. Di tengah-tengah kesulitan yang ada, datang seorang nabi yang minta dijamu, minta disambut, minta diberi makan, minta diberi minum dan seterusnya. Tentunya ini menjadi sesuatu yang tidak mudah dan tidak biasa kalau kita boleh kedatangan seorang hamba Allah dalam hidup kita, dalam keluarga kita, sedang bertamu, sedang berkunjung, sedang besuk di rumah kita, dan kita mungkin sedang berkelimpahan, berkecukupan. Di rumah kita ada beras, ada makanan, ada sayuran, ada daging, mungkin ada minuman yang layak, selayaknya kita menyambut hamba-hamba Allah. Mungkin dengan sukacita kita bisa menyambut dan membuka pintu, mempersilahkannya hamba Tuhan itu datang ke rumah kita. Tetapi saudaraku, kalau dalam kondisi yang sangat sulit, dalam kondisi makanan dan minuman sudah serba menipis, bahkan ini makanan dan minuman terakhir yang sedang dimasak dan dipersiapkan, dan wanita ini berkata tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli ini tinggal masakan terakhir. Kalau hari ini aku masak dan aku makan, besok sudah mati kelaparan, tidak ada apa-apa. Tetapi Nabi Elia berkata, enggak apa-apa, buat saja bagimu roti itu seperti yang kamu katakan. Tetapi ingat, pertama berikan kepadaku, baru selebihnya kamu makan. Sebab firman Tuhan berkata, tepung itu tidak akan habis, minyak itu tidak akan habis, sampai turun hujan dan sampai ada tuaian yang bisa dinikmati. Bapak Ibu Saudaraku, kehadiran hamba Allah yang pertama adalah membawa kabar baik, menyampaikan firman Tuhan. Tetapi kehadiran hamba Allah juga perlu diperhatikan kebutuhannya. Hamba Tuhan juga sama, butuh makan dan butuh minum. Karena itu mestinya bagi kita sekalian sebagai orang percaya, kita punya sukacita besar kalau kita bisa menjamu, bisa menyambut hamba-hamba Tuhan yang datang di rumah kita, di gereja kita. Setidaknya menyambut dengan makanan, dengan minuman yang bisa kita berikan sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Apa yang kita dapat makan, kita minum, kita boleh suguhkan kepada hamba Allah yang datang di gereja kita, di rumah kita, dalam hidup kita sekalian. Saya percaya inilah cara pertama Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa menjadi berkat secara materi. Sekali lagi dengan menyambut hamba-hamba Tuhan. Barangkali Bapak Ibu Saudaraku memang di tengah-tengah kita, di sekitar kita ada hamba-hamba Tuhan yang suka dalam tanda kutip memanfaatkan jemaat. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar memiliki hati yang tulus, memiliki hati yang ikhlas,
memiliki hati yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan dan menghormati hamba-hambanya. Dan saya percaya ini merupakan salah satu cara saudara dan saya akan mendapatkan berkat, mujizat secara materi. Bukankah Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hebat, yang dahsyat, bukan hanya bisa mengadakan mujizat-mujizat untuk orang lain, tetapi Dia pun bisa mengadakan mujizat untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan untuk kita sekalian. Yang penting, adakah kita memiliki hati seperti janda di Sarfat? Kita boleh belajar membuka diri, membuka hati, membuka rumahnya untuk hamba Allah boleh datang dan kita sambut dengan makanan dan minuman sesuai dengan apa yang biasa kita nikmati. Saudara, karena itu pada waktu kita boleh memiliki sikap hati yang demikian, tentunya ini adalah sikap hati yang mulia. Soal masalah hamba Tuhan itu jujur atau tidak, tulus atau tidak, benar atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita, bagian kita, tanggung jawab kita adalah menghormati, menghargai. Yang pertama dia tamu, yang kedua dia hamba Allah. Alkitab berkata pada waktu kita menyambut seorang utusan Tuhan atau seorang murid Tuhan, tidak ada yang tidak diperhitungkan. Alkitab berkata kalau kamu menyambut hambaku atau muridku, bahkan memberikan secangkir air putih saja, dia tidak akan kehilangan upahnya. Benar saja janda di Sarfat ini menyambut Elia, seorang nabi, seorang utusan Tuhan. Dan dia berani mendahulukan, mengutamakan hamba Allah ini. Dan benar hamba Allah ini menyampaikan nubuat, tepungmu tidak akan habis, minyakmu tidak akan habis. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku, pada saat kita berani menjadi berkat, maka di situ akan terjadi mujizat, akan terjadi pelipat gandaan. Nah tentu saja ini merupakan kunci bagaimana saudara akan melihat mujizat Tuhan. Kita akan melihat kuasa Allah terjadi dan dinyatakan dalam hidup kita. Saudara boleh mulai berdoa, hari-hari ini Tuhan aku percaya, aku sungguh-sungguh menjadi orang yang dipanggil untuk menjadi berkat. Aku rindu memberkati hamba-hambamu Tuhan. Saudara mulai mendoakan hamba-hamba Tuhan yang saudara kenal, saudara doakan. Saudara mulai mohon kiranya aku bisa menjadi berkat dalam bidang apa, dalam hal apa, dan kapan waktunya. Saudara, pada waktu kita terbuka dan mempersiapkan diri untuk menjadi berkat, saya percaya Tuhan akan berbicara kepada saudara. Engkau harus memberkati si A, engkau harus memberkati si B, engkau harus menyambut dia, engkau harus memberikan sesuatu ini. Ya, saudaraku, tuntunan Tuhan nanti akan dibukakan. Dan jangan lupa, pada waktu tiba-tiba ada hamba Allah ke situ, saudara mulai berdoa, Tuhan apakah ini yang Tuhan sedang utus untuk memberkati kami. Saya percaya kalau memang benar-benar yang datang dalam hidup kita adalah hamba-hamba Allah itu akan memberikan pesan Tuhan, akan menyampaikan firman Allah. Setidaknya dia akan mendoakan saudara, mendoakan keluarga saudara, mendoakan masa depan saudara, mendoakan pendidikan saudara, dan dia akan mendampingi menjadi seorang mentor, menjadi seorang pembimbing rohani yang akan membawa hidup kita untuk semakin mengenal Tuhan, semakin percaya dan semakin taat, semakin dekat sama Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, seperti janda Sarfat ini taat kepada firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Elia, dan benar setelah dia mengutamakan Tuhan melalui memberi makan kepada Nabi Elia, maka tepungnya tidak habis, minyaknya tidak habis, sampai turun hujan, sampai datang masa panen, baru tepung dan minyaknya habis, tetapi kan makanan sudah mulai melimpah datang karena hasil panen sudah mulai tiba. Jadi artinya orang yang berani menjadi berkat secara materi bagi hamba-hamba Allah, hidupnya pasti dipelihara Allah, hidupnya pasti menjadi berkat, bukan hanya dirinya yang dipelihara oleh Allah, tetapi hamba Allah yang datang. Pada waktu Elia sedang mengalami juga kekurangan secara materi, Elia dicukupkan, janda Sarfat juga dicukupkan, semuanya menjadi cukup, tidak ada yang berkekurangan. Itu cara pertama, dengan cara menyambut hamba-hamba Tuhan, dengan cara menyambut hamba Allah yang diutus untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita sekalian. Yang kedua saudaraku, cara yang kedua adalah memberi sesuai kemampuan.
dengan cara memberi sesuai kemampuan. Amsal 3 ayat 27 mengatakan demikian. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jadi kalau kita memiliki hati yang memberi sesuai dengan kemampuan kita, Alkitab berkata, jangan menahan kebaikan terhadap orang-orang yang berhak menerima kebaikan dari kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, saya percaya kita tidak hidup sendirian. Di lingkungan kita, di sekitar kita, di keluarga kita, ada saja orang-orang yang memang sedang menantikan berkat Tuhan melalui hidup kita, melalui uluran tangan kita sekalian. Karena itu kalau kita tahu bahwa kita diberi peluang, kita juga diberi kemampuan untuk melakukan kebaikan terhadap orang lain, kenapa kok kita tidak melakukannya? Padahal kita mampu melakukannya dan kita juga tahu kita harus melakukannya. Saudara, jangan menjadi orang yang suka menahan kebaikan, supaya kebaikan Tuhan tidak ditahan untuk kita. Kita sudah begitu banyak mengalami kebaikan Tuhan. Kenapa kita tidak mengekspresikan, menyatakan, menerapkan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, sekarang gilirannya kita menerapkan kebaikan Tuhan melalui hidup kita kepada orang lain. Bagaimana teknisnya kita melaksanakan kebaikan? Gampang Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita mau melakukannya selalu ada cara terbaik dan yang paling tepat dan itu tidak bertentangan dengan firman Allah, bahkan itu merupakan perintah Allah bagi kita sekalian. Yang pertama, coba saudaraku, saudara belajar memperhatikan keluarga secara jasmani dalam hidup kita. Saudara punya kakak, punya adik, punya orang tua, punya anak, punya cucu, punya menantu, punya anggota keluarga. Lalu saudara mulai doakan anggota keluarga saudara satu persatu. Saudara pantau, saudara lihat kondisi keluarga saudara secara jasmani itu sedang dalam kondisi seperti apa. Pasti ada saja di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, yang sedang sakit, yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Di situ saudara, kita buka hati, kita buka mata. Kita siapkan dompet, kita juga buka dompet kita. Kita perhatikan mereka. Jangan sampai kita gembar-gembor pengen menjadi berkat di luar, tetapi anggota keluarga jasmani kita sendiri tidak diperhatikan. Saya percaya kalau kita punya hati dan punya hubungan yang baik, ada terlalu banyak peluang untuk kita boleh memberkati. Kalau kita sebagai seorang anak, jangan lupa, pengertian berbakti kepada orang tua, menghormati orang tua bukan hanya dengan sikap kata-kata saja, tetapi jangan lupa ulurkan tangan kita. Kita perhatikan orang tua kita, kalau orang tua kita mungkin tidak terlalu kelihatan butuh uang, kita bawa makanan kesukaannya, kita bawa buah-buahan, kita bawa buah tangan. Ini untuk papa, ini untuk mama, ini untuk engkong, ini untuk siapa. Kalau kita sebagai orang tua, kita melihat anak-anak kita sedang mengalami kesusahan, saya percaya hati orang tua selalu terpanggil untuk menjadi berkat bagi anak-anaknya. Kakak adik, ayo saling topang, saling memperhatikan, saling peduli. Jangan hanya ngomong, aku kakakmu, aku adikmu. Tetapi pada waktu kakak atau adik dalam kondisi kesulitan, kita tutup mata, tutup telinga, tutup dompet. Kita rindu menjadi berkat secara materi, ya kesempatan-kesempatan yang ada itulah kita gunakan dengan baik. Mungkin kita memberi tidak terlalu banyak, mungkin pemberian kita tidak terlalu berarti, tapi seberapa banyak kemampuan kita, keikhlasan kita, kerelaan kita, ayo Bapak Ibu Saudaraku kita praktekkan, kita belajar menabur kasih. Saya percaya pada waktu kita menyatakan kasih melalui pemberian secara materi, apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Bukan hanya orang itu berterima kasih dengan kita, tetapi Allah melihat hati saudara. Allah melihat uluran tangan saudara, kerelaan saudara, kepedulian saudara, satu dengan yang lain. Ini yang akan mengobarkan kasih Allah. Saya mau sampaikan begini saudaraku,
Orang lain tidak terlalu peduli seberapa saudara pandai, seberapa saudara pinter, seberapa saudara kaya, seberapa saudara terkenal, sampai mereka tahu seberapa banyak saudara peduli langsung, turun tangan, ulurkan tangan, dan memberikan berkat secara materi yang langsung bisa dimanfaatkan dan bisa dirasakan oleh mereka. Biarpun kita mengaku diri terlalu rohani, terlalu pandai, terlalu berkarunia, tetapi kalau kita menjadi orang pelit, orang kikir, orang yang menahan kebaikan untuk orang lain, apa artinya saudaraku? Mereka tidak bisa menangkap kebaikan dari seseorang kalau tidak dengan tindakan nyata. Kita kemarin sudah belajar tentang menjadi berkat secara rohani. Makanya yang saya sampaikan sekarang itu menjadi berkat secara materi. Sekali lagi, jadi orang Kristen itu sebetulnya teorinya mudah. Buka hati, buka tangan, buka dompet, ulurkan tangan, kasih berkat bagi orang lain. Amin saudaraku. Ya, ingat urutannya, buka hati, buka tangan, buka dompet. Kalau kita mau lakukan bagian kita, di sanalah Allah melipat gandakan dan di sanalah Allah turun tangan, Allah campur tangan. Yang pertama membuat hati kita semakin mengasihi. Yang kedua membuat kita semakin dikasihi. Yang ketiga membuat berkat Allah semakin melimpah. Yang pertama terhadap keluarga jasmani. Yang kedua terhadap keluarga rohani di gereja lokal kita. Saudara, kalau kita bergereja lokal, di samping kanan kiri kita, di muka belakang kita ada saja orang yang hidupnya mengalami kekurangan, mengalami kesulitan, mengalami kesusahan. Di tengah-tengah keluarga jasmani kita, kita sudah berbuat baik. Di tengah-tengah keluarga rohani kita, kita juga harus terkenal menjadi orang yang rajin berbuat baik. Kalau ada informasi apa tentang saudara rohani kita, saudara seiman kita di gereja kita, saudara jangan menjadi orang yang cuek, jangan menjadi orang yang masa bodoh, jangan menjadi orang yang rasanya tidak perlu memperhatikan orang lain. Ayo kita dukung, ayo kita support, ayo kita hibur, ayo kita kuatkan, ayo kita juga ulurkan tangan kita untuk memberkati orang itu. Kalau ada teman kita yang sedang sakit di opnam, Bapak Ibu Saudaraku, itu waktunya kita mengulurkan tangan, kita datang, kita mendoakan. Kalau ada saudara kita yang sedang mungkin ada yang menikah, ada yang melahirkan, ada yang opnam, ada yang sedang mengalami masalah apa, ayo kita disitulah waktunya menyatakan kepedulian kita. Supaya kita jangan menjadi orang asing di tengah-tengah keluarga. Tetapi bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan juga jangan menjadi orang yang merasa sendirian, tidak punya siapa-siapa. Kita saling membutuhkan, saling menopang. Saya percaya yang kekurangan tidak mengandalkan orang yang kaya juga tidak merasa dimanfaatkan oleh orang yang merasa kekurangan. Intinya peduli itu adalah tugas kita semua. Peduli itu adalah kewajiban kita semua. Yang ketiga, saudaraku, yang pertama terhadap keluarga secara jasmani, yang kedua terhadap keluarga secara rohani, yang ketiga terhadap komunitas di mana kita bekerja, kita bermasyarakat, di mana kita berada. Artinya siapa saja yang ada hubungannya hidup dengan kita, orang itu kita ketahui keberadaannya, orang itu kita ketahui kesulitannya, orang itu kita tahu bahwa dia sedang membutuhkannya, sementara saudara dan saya mampu bisa meskipun mungkin kecil atau besar itu relatif, tetapi intinya saudaraku, seberapapun ayo kita nyatakan kepedulian kita kepada orang lain. Saya percaya ini yang disebut jangan menahan kebaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ayo kita lakukan terhadap keluarga jasmani kita, keluarga rohani kita, terhadap komunitas di mana kita berada, kita lakukan bagian kita masing-masing. Saya percaya mujizat masih ada. Berkat Tuhan itu bukan hanya secara materi, bukan hanya secara jiwani, secara rohani, tetapi Tuhan mau memberikan berkat secara utuh, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan manusia. Ada kebutuhan rohani, ada kebutuhan jiwani, tetapi juga ada kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani kita adalah sandang, pangan, papan. Kita seringkali mengalami kesulitan sandang. Saya percaya sandang sekarang sudah tidak menjadi masalah. Kita semuanya punya pakaian lebih daripada cukup.
papan. Nah, papan mungkin ada di antara kita yang masih bergumul, masih berdoa, masih bekerja, berupaya untuk mengupayakan tempat tinggal yang layak, tempat tinggal yang bisa dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Yang berikutnya kita berbicara tentang pangan. Nah, saudaraku, minimal kita itu menjadi berkat di dalam sarana makanan, sandang, pangan, papan. Pangan ini jangan sampai ada di antara anggota keluarga kita ini yang berkekurangan. Karena itu kita belajar memperhatikan. Semua siapapun kita perlu mengandalkan Tuhan. Tetapi orang yang diberkati hati yang mau memberi adalah orang yang diberkati lebih daripada cukup, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu mari kita mau belajar bersama-sama memperhatikan. Karena itu bagaimana menjadi berkat secara materi? Yang pertama apa? Menyambut hamba-hamba Tuhan, memberi mereka makan. Yang kedua, memberi sesuai kemampuan. Yang ketiga, yang terakhir yang akan saya sampaikan, mendukung pelayanan di gereja lokal kita. Kita lihat contoh. Kita lihat fakta yang ada di sini. Contohnya misalnya Lukas 8 ayat yang ketiga. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu maksudnya rombongan Yesus dan murid-muridnya dengan kekayaan mereka. Ini tentunya yang pertama ditunjukkan bagi orang-orang yang secara materi itu mungkin sudah cukup. Karena wanita-wanita ini adalah wanita-wanita kaya, diberkati secara materi. Setelah diberkati secara rohani, wanita-wanita ini juga diberkati secara materi. Sehingga wanita-wanita ini kumpul, mereka rundingan satu dengan yang lain. Kita menjadi orang yang sudah diberkati secara rohani, kita juga diberkati secara materi. Ayo kita mendukung pelayanan Yesus dan rombongannya. Kemana Yesus pergi? Yesus dan murid-muridnya gak usah mikirin makanan. Kita saja yang mikirin, kita saja yang mempersiapkan, kita saja yang mengadakan. Ayo kita galang dana, ayo kita kumpulin dana, ayo kita support, kita topang. Sehingga Yesus dan murid-muridnya fokus dalam pelayanan. Saya percaya kalau dalam gereja lokal ada orang-orang yang secara materi sudah diberkati lebih dari yang lain, punya hati demikian, pelayanan hamba Tuhan atau gembala di sidang setempat dan seluruh timnya mau pergi kemana, mau pelayanan apa, mau planning apa, mau punya program apa, sudah tidak perlu lagi bergumul dengan keperluan secara materi, keperluan secara keuangan. Karena semua sudah ada yang mengcover, semua sudah ada yang menopang, ada yang terpanggil untuk menjadi berkat secara materi. Lalu kalau seandainya saudara mengatakan begini, loh itu kan orang kaya, kalau aku kan orang yang sederhana, orang yang biasa. Apakah ada dasarnya? Kita lihat kembali ayatnya di dalam kitab Amsal, coba saudara. Amsal pasal yang ketiga ayat 9 dan 10 mengatakan begini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, kalau kita belum sekaya seperti bendahara Herodes, seperti Yohana dan istri Kusa, maka saudara bisa melakukan dengan cara yang ini. Muliakanlah Allah dengan hartamu. Jadi memuliakan Tuhan itu bukan hanya dengan hati kita, dengan mulut kita, dengan kehadiran kita, tetapi harta kita, harta yang diapa? Harta yang dipersembahkan kepada Tuhan. Muliakanlah Allah dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini yang seringkali disebut dengan persembahan sulung. Persembahan sulung adalah hasil pertama dari hasil usaha saudara, pekerjaan saudara, ternak saudara, ladang saudara, gaji saudara sebagai karyawan, gaji di bulan pertama, di pertama kali saudara bekerja, maka pada waktu itu dipersembahkan. Ini dalam kategorikan menjadi persembahan sulung. Tentu saja kan bukan tiap tahun, bukan hanya tiap ini. Tetapi saudaraku, pertama kali mendapatkan hasil itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan.
Tapi ada juga orang yang menerapkannya setiap awal tahun memberikan persembahan sulung. Itu bagaimana sikap hati saudara yang mau menyatakan kasih kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Tetapi yang jelas kita semuanya bisa mempermuliakan Tuhan dengan harta kita menjadi berkat secara materi. Dengan cara apa? Memberi persembahan menurut kemampuan kita. Ada persembahan yang mungkin rutin, tetapi juga mungkin ada persembahan sulung dari kita sekalian. Janji Tuhan di sana dikatakan lumbung-lumbungmu akan diisi penuh melimpah. Nah, saya percaya orang yang sungguh-sungguh rindu dan menangkap kebenaran firman Tuhan untuk menjadi berkat, hidupnya tidak akan kekurangan, akan terus dipelihara, disertai dan diberkati Tuhan. Caranya bagaimana? Yang pertama dengan cara menabur. Mau menabur. Kita lihat 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Camkanlah ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang beri dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Caranya saudara mulai saja menabur. Ya, memuliakan Allah itu simpel, mau menabur. Menabur apa saudaraku? Ada menabur perkataan yang baik, menabur iman, menabur investasikan diri kita, tetapi ada juga menabur materi. Menabur harta, menabur duit. Kapan waktunya kita menabur? Saudara, kalau kita berada di gereja lokal itu sedang bergerak, sedang dituntun Tuhan dengan cara seperti apa, bergerak dalam bidang apa, gembala saudara sedang menyampaikan visi apa, Tuhan sedang taruh seperti apa, dan di dalam penyampaian tuntunan Tuhan itu di sana membutuhkan support, dukungan, doa, daya, dan dana. Tentunya saudaraku, doa kita harus kita berikan, daya kita, hidup kita, waktu kita, tenaga kita harus berikan. Tetapi dana kita, keuangan kita juga harus support, kita juga berikan. Ada apa di gereja kita? Kalau gereja kita sedang membangun, saudaraku, kita menabur untuk pembangunan. Kalau gereja kita sedang membenahi peralatan-peralatan yang ada di dalam gereja, kita menabur untuk itu. Kalau gereja kita sedang renovasi, kita tabur untuk itu. Kalau kita sedang membutuhkan apa saja untuk tim, untuk pelayanan, untuk kemajuan gereja, untuk pertumbuhan jemaat, kita selalu menabur di situ. Kita support, kita topang. Karena seorang hamba Allah dia harus menangkap visinya Tuhan, rencananya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Tetapi dia juga membutuhkan support, dukungan, dana dari seluruh jemaatnya. Sehingga setiap program, setiap visi, setiap apa yang sedang dikerjakan, dilakukan pada waktu ditopang sepenuhnya oleh jemaat yang ada, direspon dengan positif, dengan baik. Maka semua program boleh berjalan dan semua tuntunan boleh terlaksana, terjadi. Dan kita melihat perkembangan dan pertumbuhannya. Dari pertumbuhan secara rohani, pertumbuhan secara jiwa-jiwa, pertumbuhan secara fasilitas, pertumbuhan di dalam maupun keluar. Melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Kita bisa menjadi berkat. Orang lain bersaksi itu di gerejanya si A. Gerejanya bertumbuh, gerejanya berkembang. Jemaatnya rukun, jemaatnya baik, penuh dengan kasih. Jemaatnya murah hati, tidak ada yang pelit, tidak ada yang kikir. Mereka semua belajar menabur kasih dan menabur berkat secara materi. Mereka adalah orang-orang yang baik. Aku ketemu dengan anggota keluargaku, aku ketemu dengan orang yang baik, yang siap support dan menopang. Sehingga kita punya keluarga yang semakin besar. Dan saya percaya, saudara telah mempermuliakan Tuhan dengan harta saudara. Saudara telah menjadi berkat dengan harta benda saudara. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita sekalian. Setuju, katakan amin. Saya percaya 3 cara menjadi berkat secara materi ini boleh dilakukan oleh kita. Ingat, yang pertama dengan cara menyambut hamba Tuhan. Yang kedua, dengan melakukan bagian kita. Mari kita memberi sesuai dengan kemampuan kita. Saudaraku, yang ketiga dengan mendukung pelayanan gereja lokal. Mempermuliakan Tuhan di gereja lokal kita.
dukung pelayanan yang ada. Melalui gereja kita nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita bersyukur kita menyambut kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, berterima kasih atas anugerah Tuhan. Bapak, terima kasih Engkau telah berbicara kepada kami, menyampaikan firman-Mu, pesan-Mu, isi hati-Mu bagi kami semua. Engkau memanggil, memilih kami untuk menjadi berkat secara materi. Kami percaya berkat yang utuh secara rohani maupun secara materi telah Engkau berikan kepada kami. Dan saat ini kami rindu sungguh-sungguh memberikan kepada kami telinga kami yang peka untuk mendengar suara-Mu dalam tuntunan-Mu. Kapan kami bergerak, kapan kami melangkah, apa yang harus kami lakukan. Sehingga kami sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan dengan harta benda yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berbakti dan beribadah kepadamu, mereka yang ada di rumah-rumah, di kota-kota, di desa-desa, dimanapun mereka berada, tangan Tuhan menopang, sehingga mereka menjadi pribadi yang semakin mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan mengutamakan Engkau dalam segala hal. Kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini kami membuka hati, mengangkat kedua belah tangan kami, tengadakan wajah kami. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, saat ini terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah dalam kuat kuasa Roh Kudus, turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah ekonomimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah engkau hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, mengakhiri ibadah pada saat ini dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.